Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Ada gumpalan asap dari atas. Loh. Allahu Akbar. Wes, layu le saiki. Lava euy. Ya Allah. Entek jembatan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Minta doanya ya. Kami berada di desa Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sekarang jam 15, jam 3 sore, Gunung Semeru meletus. Mohon doanya. Dan kawasan di desa kami seperti saat ini gelap gulita, guys ya. Minta doanya yang besar-besarnya. Allah. Astagfirullah. Kembali lagi di Breaking News TV One, pemirsa. Erupsi Gunung Semeru, ada dua desa terdampak paling parah, yakni adalah Desa Supiturang dan Desa Curah Koboan. Sekarang saya akan berbincang dengan Dandim 0821 Lumajang Letkol Infantri Andi Wibowo yang saat ini lokasinya berada di Desa Curah Kobokan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Andi, Pak Dandim. Pak Dandim, selamat malam. Pak Dandim, selamat malam. Baik, sambil pemirsa saya informasikan kepada Anda untuk saya kembali mengecek komunikasi saya dengan Dandim 0821 Lumajang karena memang kondisi di sana memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan terdampak cukup parah dari erupsi Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru memang terpantau semakin meningkat pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Erupsi gunung disertai awan panas guguran dan juga berdampak pada hujan abu, pemirsa. Hujan abu ini begitu dirasakan untuk wilayah Candipuro. Bahkan AKP Sajito, Kapolsek Candipuro mengatakan untuk jarak pandang saja terbatas, aliran listrik dinyalakan, tapi mereka begitu kesulitan dan memfokuskan untuk evakuasi setiap warga ke titik-titik pengungsian. Setiap puskesmas di Kabupaten Lumajang pun tadi juga ditegaskan oleh Bupati Lumajang disiagakan untuk menampung, menerima para pengungsi, bahkan juga mengobati mereka-mereka yang terluka. Diinformasikan pemirsa bahwa erupsi ini merupakan erupsi yang kedua untuk tahun 2021. Kita ingat bahwa erupsi pertama kali di tahun 2021 Gunung Semeru 16 Januari 2021 memiliki tidak terlalu jauh perbedaan waktu ketika tahun 2021 di bulan Januari memang erupsi ini di sore hari hingga malam hari. Persis kedua kali melakukan erupsi di Desember 2021, bahkan dikatakan bahwa erupsi ini cukup parah. Ada beberapa jumlah pengungsian khususnya adalah di wilayah Candipuro yang saat ini sudah dibuka posko pengungsian. Contohnya adalah di Desa Supiturang, Desa Sumberwulu, Desa Kamar Kajang di wilayah Candipuro, pemirsa. Perlu kita ingatkan bahwa memang tidak ada pendakian yang dilakukan di Gunung Semeru, tapi yang begitu dikhawatirkan adalah mereka yang merupakan penambang pasir. Sekarang saya kembali lagi pemirsa, mudah-mudahan komunikasi saya tidak terganggu dengan Dandim 0821 karena saya ingin mengetahui apakah ada korban jiwa meskipun itu sangat tidak kita harapkan. Selamat malam, Letkol Infantri Andi Wibowo. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak, alhamdulillah kira saya bisa berkomunikasi dengan Bapak. Bapak, saat ini benar bahwa Bapak posisinya sedang di Desa Curah Kobokan. Bagaimana kondisi malam hari ini di sana? Betul Mbak, di Desa Curah Kobokan situasi masih hujan, tapi dengan ada lampu mati di perkampungan, kemudian kami masih proses evakuasi beberapa masyarakat yang masih belum bisa kita tembus, ada di Dusun Renteng ada, kemudian di Curah Kobokan ada. Informasi yang kami dengar ada yang masih belum ditemukan dan ada di sana ada 2 kilo dari tempat kami yang tidak bisa ditembus karena tumpukan lahar yang dari awan panas guguran, sehingga kami masih belum bisa menembus karena masih ada sebagian masih berasap panas. Jadi
untuk ke sasaran yang masih terisolir masih kami upayakan untuk dapat membantu mereka. Pak, daerah terisolir ini ada warga kah di sana? Jadi Curah Koboan itu adalah sungai yang lintasan lahar dari Gunung Semeru, Mbak. Kalau erupsi biasanya melintas ke Sungai Curah Koboan. Baik, Pak. Kemudian ada di situ ada pertambangan pasir sehingga ada informasi yang masih ada terdampar di tempat tersebut. Ini sedang kami proses evakuasi, tapi karena dengan adanya medan yang lahar masih sebagian panas, kami masih agak kesulitan. Baik, Pak. Itu artinya bahwa ini kan erupsi terjadi sore hari. Kemungkinan bahwa penambangan pasir itu masih dilakukan sejak pagi, Pak. Dari jam siang tadi karena hujan, penambangan sebagian sudah tidak terlalu banyak dan sudah pada saat ada informasi BVMKG, kita ingatkan beberapa masyarakat sudah saling mengingatkan untuk bergeser dari tempat lokasi pertambangan. Baik, Bapak sejauh ini apakah ada korban jiwa? Ini yang tadi saya sampaikan, ini yang di dekat Curah Koboan, ini informasi yang masih kami cek, jenazah yang luka bakar. Kemudian di bawah ada jembatan yang putus, jembatan Geladak Perak. 2 warga masyarakat masih kami dalam pencarian juga, masih belum ditemukan. Baik, Pak. Pak, kalau untuk jarak pandang di sana sejauh ini seperti apa, Pak? Dengan adanya hujan, sudah agak bisa terbuka. Kita jarak pandang sampai dengan 15 meter bisa masih dapat melihat. Kalau pasokan listrik seperti apa, Pak? Untuk listrik semuanya padam, Mbak, di lokasi di daerah Desa Curah Koboan sementara ini. Pak, saya sudah membayangkan, Pak, dengan kondisi gelap gulita, hujan juga terjadi, itu artinya kalau warga ingin mengungsi itu berarti semua dibantu oleh aparat TNI dan juga petugas di sana. Mereka tidak bisa melakukan dengan sendiri. Betul, Mbak. Dari TNI, BPBD, kemudian relawan bantu evakuasi warga. Yang tempat titik pengungsian kami siapkan di Penanggal, di lapangan Penanggal, kemudian dari Dinas Sosial kita siapkan dapur umum di Kamar Kajang yang tidak jauh dari tempat yang aman, titik aman. Adakah, Pak, yang ingin ngotot kembali ke rumah, mungkin ada barang yang ingin diselamatkan atau dibawa ke pengungsian, Pak? Memungkinkah seperti itu? Sementara tidak ada, Mbak, karena memang situasi gelap dan masyarakat juga takut akan ada guguran awan panas ataupun lahar susulan. Mereka mau dengan bergeser untuk ke tempat pengungsian. Nah, kalau untuk awan panas, guguran lava, informasi yang diterima Bapak dari PVMBG dan pihak BPBD ini seperti apa? Apakah sudah ada himbauan untuk di jam-jam berikut harus waspada Bapak dan juga warga, bagaimana, Pak? Untuk himbauan selalu kita sampaikan, kita antisipasi untuk susulan-susulan APG, awan panas guguran ataupun lahar-lahar, baik lahar dingin yang melintasi Curah Koboan ataupun guguran lava panas dari Semeru. Sehingga yang kita antisipasi adalah dengan adanya perumahan masyarakat ini, perkampungan kosong, bagian sudah besar sudah bergeser, kita perlu amankan juga untuk rumah-rumah penduduk yang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ada berapa personil yang Bapak terjunkan di sana, Pak? Sementara di wilayah kami, koramil yang di wilayah adalah Koramil Candipuro, Koramil Pronojiwo, kemudian koramil terdekat Pasirian, Tempur Sari, dan Koramil Tempe kami rapatkan. Kurang lebih ada 100 personil yang kami kerahkan, kemudian ditambahkan lagi dari Batalon 527 akan bergeser untuk membantu dari Lumajang. Oke, apakah butuh kendaraan khusus, Pak? Mengingat jembatan Perak ini putus, perlu ada kendaraan yang bisa menjangkau daerah terisolir tadi, Pak. Bagaimana? Kalau yang memang sampai di titik yang kami berdiri di sini, tempat di Desa Curah Koboan, dengan mobil 4x4 juga sudah tidak bisa kami tembus. Kemudian motor trail tadi upaya juga kami masih ragu-ragu karena masih ada asap-asap di lumpurnya, kami masih belum berani untuk masuk lebih dalam lagi. Baik. Masih kami pelajari dengan sifatnya.
Pak, boleh mungkin di masa ini atau di waktu ini Bapak meluruskan hoaks. Pasti kalau sudah kondisi seperti ini, banyak hoaks-hoaks yang bermunculan justru malah bikin panik, Pak. Apakah yang ingin Bapak luruskan mungkin? Adakah? Ya betul Pak, kami juga dipantau ada berita-berita apakah ini benar. Beberapa video-video video lama yang beredar, ada gumpalan asap besar, itu ada beberapa video lama yang sehingga memperkeruh situasi yang notabene kami bisa kendalikan di wilayah, di lapangan hanya perlu tinggal pasti evakuasi dan Baik, Pak Dandim, kalau untuk kebutuhan akan masker Pak di sana mencukupi kah Pak? Apakah sudah dipasok dari puskesmas terdekat? Iya, masker dan kebutuhan makan sudah disiapkan dari Dinas Sosial. Kita koordinasi seluruh dinas, UPD, dan teknik Polri bersama-sama di wilayah, bersama penanganan evakuasi maupun logistik yang disiapkan. Kalau kualitas udara Pak, apakah begitu yang membuat sesak ketika menghirup napas saat ini? Atau mungkin karena sudah ada hujan ini jadi lebih mendingan kah Pak? Cukup normal, tapi di titik yang belum bisa kami tembus, kami belum bisa memastikan. Baik Pak, malam hari ini berarti apa yang Bapak sedang fokuskan beserta dengan jajaran Pak? Masih untuk evakuasi begitu? Pertama evakuasi, pendirian pengungsian, kemudian melaporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan kami dan berkoordinasi di lapangan dengan unsur pemerintah daerah dan TNI Polri. Apa kendala di lapangan karena medan yang masih belum bisa kami tembus, kami berupaya untuk dapat mengevakuasi masyarakat yang belum bisa bergeser ke tempat pengungsian. Tapi sebenarnya ada tidak sih Pak desa yang terisolir Pak? Atau mungkin para penambang pasir yang saat ini masih dicari kemungkinan apakah menjadi korban atau tidak? Atau ada desa terisolir yang ingin dijangkau? Laporan yang kami terima tadi mendapat informasi yang masih belum dievakuasi, yang terpotong oleh area ini masih juga kami cek kebenarannya dan juga kepastiannya dan kemungkinan kami untuk pertolongannya. Baik Pak, untuk kondisi pengungsian hingga malam hari ini bagaimana Pak kondisi mereka Pak? Kondisi masyarakat masih sebagian masih trauma dengan adanya kejadian erupsi hari ini, sehingga mereka cukup beristirahat di daerah di penanggal yang kita siapkan. Oke. Dari warga apakah ada yang kondisinya sedang hamil Pak sehingga mungkin perlu dirujuk untuk diselamatkan ke tempat yang lebih memungkinkan untuk menginap malam hari ini? Sementara belum kami temukan yang hamil, tapi di titik yang renteng saya juga belum ngecek sana karena masih fokus di daerah Curah Koboan, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Kira-kira apakah baik, terima kasih saya ucapkan kepada Letkol Infantri Andi Wibowo dan Dim 0821 Lumajang. Terima kasih Pak atas kerja baiknya. Dan terima kasih, Mbak. Kami masih akan terus mengupdate informasi di Breaking News TV One sesaat lagi.